Ketika kita melaju dengan mobil ini, kita ada melihat ke depan, jarang atau tidak harus kita selalu melihat ke arah belakang, spion tengah, spion kiri dan kanan. Itu hanya sesekali saja untuk kita lihat, tetapi kita fokus untuk melihat ke depan supaya kita tidak terjadinya kecelakaan atau menabrak di bagian depan. Bisakah Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau seandainya saya lebih banyak melihat ke spion yang di tengah alias melihat ke belakang terus-menerus? Apa yang akan terjadi? Atau saya hanya melihat ke spion yang ada di sebelah kiri secara terus-menerus atau spion yang sebelah kanan? Yang menjadi fokus utama, yang menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan, menarik untuk dilihat ketimbang yang ada di depan. Ketika kita melakukan hal seperti itu, hanya fokus kepada yang di belakang, dapat dipastikan ketika kita mengendarai kendaraan, maka kita bisa mengalami yang namanya kecelakaan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya, Buyung Kosaputra. Kita ada di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Saat ini saya berada di belakang kemudi, dan ketika kita mengendarai kendaraan, ketika kita mau menuju ke suatu tempat, maka kita pasti akan fokus untuk melihat apa yang ada di depan. Ketika kita melaju dengan mobil ini, kita ada melihat ke depan, jarang atau tidak harus kita selalu melihat ke arah belakang, spion tengah, spion kiri dan kanan. Itu hanya sesekali saja untuk kita lihat, tetapi kita fokus untuk melihat ke depan supaya kita tidak terjadinya kecelakaan atau menabrak di bagian depan. Bisakah Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau seandainya saya lebih banyak melihat ke spion yang di tengah alias melihat ke belakang terus-menerus? Apa yang akan terjadi? Atau saya hanya melihat ke spion yang ada di sebelah kiri secara terus-menerus atau spion yang sebelah kanan? Yang menjadi fokus utama, yang menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan, menarik untuk dilihat ketimbang yang ada di depan. Ketika kita melakukan hal seperti itu, hanya fokus kepada yang di belakang, dapat dipastikan ketika kita mengendarai kendaraan, maka kita bisa mengalami yang namanya kecelakaan. Karena kita hanya fokus kepada yang di belakang. Di dalam mengendarai kendaraan, jelas kita harus fokus ke depan. Kita harus melihat ke depan, ada apa di depan, dan kita pun harus berjaga-jaga supaya tidak terjadi benturan atau menabrak kendaraan yang di depan. Bukan berarti tidak boleh melihat ke belakang, spion kiri kanan. Sesekali ketika kita dalam kondisi-kondisi tertentu, kita harus melihat ke belakang supaya bisa memastikan bahwa kendaraan yang kita sedang gunakan bisa tepat di jalurnya supaya tidak menyimpang. Sadar tidak ketika hidup kita ini terus maju? Adakah di antara Bapak Ibu yang hidupnya terus mengalami atau jalan mundur? Tidak kan? Pasti akan berjalan maju ke depan. Pasti akan berusaha untuk meraih yang ada di depan, mencapai tujuan. Seperti ketika saya mengendarai kendaraan ini, saya berusaha untuk sampai di tujuan dengan tepat, dengan benar, dan selamat. Dalam hidup kita waktunya tidak pernah berhenti dan selalu berjalan untuk maju, dan kita selalu melihat ke depan. Itu idealnya. Kita melihat arah tujuan hidup kita. Nah, apa arah tujuan hidup Bapak Ibu Saudara? Setiap orang
harus menyadari tujuan hidupnya apa. Apa yang menjadi targetnya di dalam hidup ini. Ini penting untuk kita ketahui. Dan seharusnya sebagai orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya menargetkan hidupnya bukan yang ada di dunia ini saja, tetapi harus dan wajib untuk dapat masuk di tempat yang Tuhan janjikan, di langit yang baru dan bumi yang baru. Bahkan kita semua sebagai orang percaya dipanggil, dipilih untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ketika dalam hidup ini kita salah atau menyimpang targetnya, tujuannya, maka arahnya pun pasti salah dan kita pasti akan mengalami banyak bahaya, banyak malapetaka di dalam kehidupan di dunia ini. Kalau kita mengendarai kendaraan banyak melihat ke belakang terus, otomatis yang pertama kita laju kecepatannya tidak mungkin bisa cepat. Laju kecepatan kita pasti akan berkurang dari yang seharusnya. Di dalam hidup manusia, ketika dia hanya fokus terhadap kesalahan, pelanggaran, atau masa lalunya yang suram, masa lalunya yang kelam, yang selalu dia ingat-ingat, yang selalu dia bayangin terus, ini akan membuat laju perubahan kehidupan kita menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan pasti akan melambat. Kalau kita melambat laju perjalanan hidup kita, bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mengejar sisa waktu hidup kita untuk segera berubah menjadi serupa Yesus Kristus? Supaya kita bisa mengenakan karakternya, mengenakan pribadinya di dalam kehidupan kita. Karena kita terlalu banyak fokus melihat ke belakang. Bukan tidak boleh kita mengingat, melihat yang di belakang. Tetapi biarlah itu menjadi pelajaran buat kita, kehati-hatian, sehingga ketika ada hal-hal yang akan terjadi lagi, maka kita tidak sampai jatuh di tempat yang sama. Ingat, keledai saja ketika dia jatuh di satu lubang, dia pasti akan menandai tempat tersebut, dan besok-besoknya dia tidak akan pernah lagi mau masuk di tempat yang sama, bahkan mendekati lubang tempat bahaya tersebut. Ini keledai, binatang. Tapi sangat disayangkan banyak orang Kristen, justru dia ketika sudah tahu ada bahaya di mana dia pernah jatuh, dia menghampirinya lagi, dia mendekatkan dirinya lagi ke situ. Di dalam hal ini yang keledai yang mana? Jadi kalau kita terlalu banyak fokus ke belakang, fokus ke masa lalu kita, fokus kesalahan kita dan pelanggaran kita, kita tidak bisa cepat untuk mengalami perubahan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Semua itu kita bisa lihat untuk berjaga-jaga dan berawas-awas supaya jangan sampai kita melakukan pelanggaran lagi yang sama. Masa lalu kita menjadi pelajaran, menjadi peringatan, menjadi rambu sehingga kita punya kepekaan. Kita tahu ada bahaya, kita tahu bahwa ini nggak benar. Itu bisa membuat kita bisa berhati-hati. Dan seharusnya sebagai orang percaya kita fokus kepada tujuan kita. Seperti ketika kita mengendarai kendaraan, kita fokus kepada tujuannya, di mana kita mau mengarahkan kendaraan ini. Maka dalam hidup kekristenan kita, ketika kita mengendarai kehidupan kita, mengendalikan kehidupan kita, harusnya kita fokus tujuan kita, langit baru, bumi baru, menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Dan kita punya tanggung jawab untuk menjaga laju kecepatannya supaya kita bisa dengan cepat berubah menjadi seperti Yesus, mengenakan karakter Kristus dalam hidup kita. Dan setan iblis sering sekali menghambat kita dengan berusaha mengalihkan perhatian kita hanya fokus kepada masa lalu kita. Hanya berusaha kita terjebak dan terdiam dengan masa lalu kita. Seharusnya kita fokus ke depan. Biarlah masa lalu, kesalahan, pelanggaran itu menjadi rambu-rambu kehati-hatian kita, pembelajaran kita, supaya kita bisa terus melesat dengan cepat, maju
berubah menjadi seperti Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita saat ini masih banyak melihat masa lalu kita, banyak selalu mengingat dan mengenang pelanggaran kesalahan kita, ketimbang kita mengingat dan merenungkan firman Tuhan, kita harus hati-hati. Karena iblis terus menjebak dan menyeret kita untuk hal ini. Kita harus bisa fokus ke depan. Arahkan hidup kita, supaya kita bisa berubah menjadi serupa Yesus. Mari, jangan putus asa, jangan menyerah, berjuanglah. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Kita sama-sama berjuang, mengarahkan hidup kita untuk terus berubah menjadi serupa Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ayo jangan lupa klik tanda like, dan boleh silakan tinggalkan komentar di kolom komen. Bahkan jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita belajar memberkati orang lain dengan apa? Kita share video ini. Share di media sosial Bapak Ibu Saudara. Share di semua grup-grup media sosial Bapak Ibu, kepada teman-teman, kolega, keluarga, sahabat kita. Share video ini agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kan kita tidak tahu, saat kita memberikan video ini, kita share, ternyata orang itu sedang membutuhkannya, dan ternyata orang itu dikuatkan. Ketika hal ini terjadi, maka Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi, supaya setiap video-video terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Tuhan memberkati, salam transformasi.